Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan dua kegiatan, yaitu menentukan senyawa polar dan nonpolar serta menentukan ikatan molekulnya. Sebelum kita melihat kegiatan pertama, apakah kalian tahu senyawa polar dan nonpolar itu apa? Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri dari senyawa polar adalah yang pertama dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Contohnya adalah H2O yaitu air, NH3 yaitu amonia, HCl asam klorida, HF asam fluorida, dan CO karbon monoksida. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri senyawa nonpolar adalah pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contohnya adalah CH4 metana, O2 oksigen, CO2 karbon dioksida, N2 nitrogen, dan H2 hidrogen. Nah, setelah kita tahu apa itu senyawa polar dan nonpolar, mari kita simak video kegiatan pertama. Bahannya adalah sabun cuci piring, minyak goreng, garam, mentega, air secukupnya. Alatnya 4 buah gelas plastik, sendok, langkah kerjanya yang pertama, masukkan air secukupnya. Lalu masukkan sabun cuci piring ke dalam gelas pertama secukupnya. Lalu aduk. Yang kedua, masukkan minyak goreng ke dalam gelas kedua. Lalu aduk. Selanjutnya, masukkan garam ke gelas ketiga secukupnya. Aduk lagi.
Yang terakhir, masukkan mentega secukupnya. Kemudian aduk. Nah, setelah kita melakukan percobaan, di dalam gelas pertama, air dengan sabun cuci piring terlarut. Di gelas kedua, air dengan minyak goreng tidak terlarut. Di gelas ketiga, air dengan garam terlarut. Serta di gelas keempat, air dengan mentega tidak terlarut. Sekarang kita tahu bahwa dalam gelas pertama itu polar, gelas kedua non-polar, gelas ketiga polar, serta gelas keempat non-polar. Ini adalah ikan yang sudah saya pelihara selama 3 hari. Tuliskan senyawa kimia yang ada dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium. Jawabannya adalah ada H2O yaitu air dan CO2 yaitu oksigen. Mengapa ikan dapat hidup dalam air? Karena di dalam air terdapat oksigen CO2 dan ikan juga bernapas menggunakan kedua insangnya. Oleh karena itu, ikan dapat hidup di dalam air. Ikatan apa yang terjadi antara air dan gas oksigen? Jawabannya, ikatan yang terjadi antara hidrogen atau air dan oksigen menjadi satu molekul air disebut ikatan kovalen, yaitu ikatan antar atom yang terjadi karena setiap atom menyumbangkan elektron yang dimiliki untuk saling berpasangan dan digunakan bersama membentuk satu ikatan. Sebutkan ikatan yang ada pada molekul H2O. Ikatan yang ada pada molekul H2O adalah hidrogen, yang merupakan ikatan kovalen. Molekul H2O yang lebih dikenal sebagai air sangat besar dan mendasar manfaatnya dalam kehidupan ini. Sebutkan ikatan yang terdapat pada molekul O2. Ikatan yang terdapat pada molekul unsur oksigen ialah ikatan rangkap 2. Untuk mencapai kestabilan gas mulia, atom oksigen butuh 2 elektron dari atom lain. Sehingga atom oksigen akan berikatan dengan atom oksigen lain dengan saling berbagi 2 elektron, sehingga membentuk ikatan rangkap 2.